Pada video ini saya akan menjelaskan tentang indeks harga dan inflasi yang dijelaskan pada materi ekonomi kelas 11. Materi ini penting karena berkaitan dengan kondisi ekonomi sehari-hari. Pertama, saya akan menjelaskan perubahan harga. Perubahan harga terjadi ketika harga barang atau jasa naik atau turun dari harga sebelumnya. Penyebab terjadinya perubahan harga yaitu yang pertama ada permintaan atau demand, yaitu ketika permintaan meningkat maka harga barang ikut meningkat. Yang kedua ada penawaran atau supply, jika penawaran menurun maka harga barang akan naik. Yang ketiga biaya produksi, jika biaya produksi meningkat maka harga barang juga meningkat. Nah, perubahan harga ini berkaitan dengan indeks harga. Nah, indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dengan harga rata-rata pada tahun dasar. Macam-macam indeks harga. Indeks harga memiliki beberapa jenis, yaitu pertama ada indeks harga produsen atau IHP yang menunjukkan perubahan harga di tingkat produsen. Yang kedua ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB yang menunjukkan harga pada tingkat grosir. Yang ketiga ada indeks harga konsumsi atau IHK yang mengukur perubahan barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Yang keempat ada indeks harga petani yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada IB yaitu harga yang dibayar petani dan IT harga yang diterima oleh petani. Tujuan dari indeks harga yaitu yang pertama mengukur kondisi ekonomi secara umum, yang kedua menjadi dasar penentuan gaji, yang ketiga membantu pengambilan keputusan ekonomi, dan yang keempat mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Metode perhitungan indeks harga. Indeks harga mempunyai beberapa metode perhitungan. Yang pertama, indeks agregatif tidak tertimbang. Rumusnya adalah indeks sama dengan sigma PN per sigma P0 kali 100. Dengan keterangan PN adalah jumlah harga tahun yang dihitung dan P0 adalah jumlah harga pada tahun dasar. Yang kedua, metode last payers dengan rumus IL sama dengan sigma PN kali Q0 per sigma P0 kali Q0 kali 100 dengan keterangan PN sama dengan harga tahun sekarang, P0 sama dengan harga tahun dasar, dan Q0 adalah jumlah barang pada tahun dasar. Yang ketiga, metode PASC dengan rumus IP sama dengan sigma PN kali QN per sigma P0 kali QN kali 100 dengan keterangan QN sama dengan jumlah barang pada tahun sekarang. Selanjutnya, materi inflasi. Inflasi adalah keadaan ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang lama. Tetapi, kenaikan harga yang bersifat sementara seperti kenaikan harga barang ketika hari raya bukan termasuk dalam inflasi. Penyebab terjadinya inflasi yaitu yang pertama demand pull inflation terjadi karena permintaan masyarakat yang meningkat. Yang kedua ada cost push inflation terjadi karena biaya produksi yang meningkat. Yang ketiga jumlah uang beredar bertambah. Jika uang beredar bertambah maka harga-harga barang akan naik. Jenis-jenis inflasi. Inflasi dibagi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama inflasi ringan yaitu di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu 30-100% per tahun. Dan hyperinflation atau inflasi sangat berat, di atas 100% per tahun. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama, inflasi dari luar negeri dan inflasi dari dalam negeri. Perhitungan inflasi. Inflasi dapat dihitung dengan rumus IHK tahun sekarang dikurang IHK tahun sebelumnya per IHK tahun sebelumnya dikali 100%. Dampak-dampak dari inflasi. Dampak-dampak dari inflasi yaitu yang pertama mempengaruhi pendapatan masyarakat, yang kedua menurunkan daya saing ekspor, yang ketiga mengurangi minat menabung, yang keempat menyulitkan perhitungan harga. Selanjutnya cara-cara mengatasi inflasi. Yang pertama melalui kebijakan moneter, yaitu 1. Kebijakan penetapan persediaan kas, 2. Kebijakan diskonto, 3. Kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan fiskal, yaitu yang pertama menghemat pengeluaran pemerintah,
Dan yang kedua, menaikkan tarif pajak. Lalu, kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan fiskal yaitu meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar dan menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Sekian penjelasan materi indeks harga dan inflasi dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti penjelasan dari saya. Terima kasih.